Before we begin our morning today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Okay. I will check your attendance. I will check your attendance. Okay, I will check your attendance. Yeah, I will call your last name. Last name. If your name consists of 3 words, I will call your last name. Kalau nama itu kata saya panggil nama Adil ya. Okay. If your name consists of 2 words, I will call your first name. Tiga kata nama akhir, 2 kata nama awal. Fauzan, Anak, Aris, Siti, Kinasi, Apriliano, Mahmud, Permana, Sahria, Risan, Muhyiddin, Isan, Pratama, Hani Prasetyo, Sesami, Saksabila, Prasetyo, Isanutra, Ramadhani, Juanda, Putri, Ari Putri, Anissa, Hanifah, Aditama, Cristiano, Istiqomah, Hidayat, Tias Putih, Aldi, Eka, Nahendra, Sumedi, we will play a little game. We will play a simple game. Kita akan main game sederhana ya sebelum kita kuliah untuk melatih fokus ya. Bisa kita mulai? Kita main kata ya. Akhiran adalah sebuah awal. Akhir adalah sebuah awal. Ending is beginning ya. Jadi akhiran adalah awal. My father goes to Gresik, and then goes to Kudus, and then goes to Sumedang. Okay ya. My mom goes to Manado, and then goes to Oman, and then goes to Nigeria. Ya, and then ya, masak. I go to Kudus, and then I go to Semarang, and then I go to
Gresik. Aku Gresik. Pergi ke mana? Kamarnya. Setelah kamarnya pergi ke mana? Romania. Setelah itu pergi ke mana? Amerika. Amerika. Setelah itu pergi ke Afrika. Setelah Afrika pergi ke Australia. Setelah Australia pergi ke mana? Argentina. Setelah itu pergi ke mana? Ambon. Setelah Ambon pergi ke Liberia. Oke, setelah Liberia pergi ke mana lagi? Amerika. Setelah Amerika pergi ke Hungaria. Setelah itu pergi ke Australia. Setelah Australia pergi ke mana? Ambon. Setelah Ambon Liberia. Setelah Liberia pergi ke mana? Nepal. Setelah Nepal Kanada. Setelah Kanada Solo. Setelah Solo Oman. selain Oman. Setelah Osaka ya. Setelah itu pergi ke mana? India. Setelah Osaka pergi ke mana? Arab. Setelah Arab setelah Bangladesh Hongkong. Setelah Hongkong bahasa Indonesia. Setelah Hongkong Garut. Setelah Garut Tokyo. Setelah Tokyo Turki. Setelah Turki balik ke Indonesia. Gak paham ya? Kamu sih? Enggak ya? And then what we discuss today? Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, ya, yang akan kita bahas. Nah, we will discuss simple present. Setiap tenses punya form masing-masing ya. Nah, setiap tenses punya form masing-masing. Ketika kita berbicara simple present, form yang digunakan form berapa? Satu. Setiap tenses itu relate dengan sebuah activity atau occurrence atau insiden ya. Intinya terkait dengan aktivitas. Nah, aktivitasnya ini dilakukan di beberapa atau di sejumlah waktu tertentu sesuai dengan tenses. Nah, kira-kira simple present itu membahas kejadian yang terjadi kapan? When? Present sekarang kurang tepat. Yang biasa kita lakukan kapan? Mungkin oke, benar, sehari-hari. Nah, simple present tense, nah ya, relate dengan aktivitas yang terjadi, bisa juga saat ini atau terjadi rutin seperti kayak daily habit atau habitual action. Itu adalah salah satu fungsi atau tujuannya. Jadi di dalam pelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, mengidentifikasi,
menulis dan menggunakan simbol press. Salah satu materi ini ada di buku saya. Jadi saya gunakan buku sendiri ya untuk materi bahasa Inggris. Saya gunakan buku sendiri. Nah, jadi barangkali nanti bisa dilihat ada materi tentang simbol press. Simple present digunakan untuk describe events ya, activities atau incidents atau occurrence that occur in present time, jadi terjadi saat ini, atau action ya yang terjadi di sejumlah waktu yang diulang ya, atau sesuatu yang sudah jadi kebiasaan umum, atau sudah jadi fakta umum, atau aktivitas yang mungkin kita lakukan pada sehari-hari yang tadi sudah dijawab ya. Ada 3 fungsi utama dari simple present ya. Nah, yang pertama adalah ya to describe daily activity atau daily habit, kira-kira aktivitas yang sering kita lakukan, misal di waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore atau di malam hari. Misal, I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangunnya jam 5. Misal, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I always have breakfast in the morning. Selalu sarapan di pagi hari. Misal, we go to school by bus atau we go to school by bicycle in the morning. Atau we study English every Friday, for example. I play a game on the weekend. Saya main game biasanya di weekend. Atau I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi itu di malam hari misalnya. Atau we usually have dinner with fried rice. Jadi mungkin kita lakukan di pagi, siang, sore ataupun malam. Kira-kira aktivitas apa yang kalian lakukan hari ini? Biasa bangun jam berapa di hari Senin sampai Sabtu? Oke, gitu. Oke, biasa bangun jam 8. Oke, nggak masalah ya. Nah, setelah bisa ya, setelah bangun, what do you do? Kira-kira biasa rutin ngapain? Mandi. Oke. Terus biasa sarapan di breakfast. Biasa sarapan. Kalau bisa biasanya sarapan dengan apa? Nasi. Ada yang baca sapi. Kebiasaan bersama di situ harus sarapan nasi, harus sarapan roti. Nah, kira-kira di siang hari. Nah, misal ya, do you have lunch? Juga makan siang? Oh enggak. Nah, terus misal di sore hari, mungkin do you watch TV? Mungkin suka nonton TV atau film? Do you play game? Main game juga misal? Nah, atau misal di malam hari, ya, do you have dinner? Biasa makan malam? Nah, jadi aktivitas yang mungkin kita lakukan pada waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari, atau misal aktivitas yang sering kita lakukan di beberapa waktu tertentu, misal setiap minggu main game, for example ya. Terus misal setiap hari apa, misal main badminton, for example. Next, nah, what activities do you do on Sunday? Kalau di hari Minggu, biasanya what time do you get up in the morning? Jam berapa di hari Minggu? Lebih siang atau lebih pagi? Sore. Nah, kira-kira di hari Minggu, biasanya di hari Minggu itu ngapain sih? Ada yang pergi car free day gitu? Mancing. Ada yang minggu main game? Ada yang cuma baju santai? Ada yang hari Minggu itu harus jalan-jalan? Sibuk sekali ya?
Biasanya tadi menjelaskan individual action ya. Nah, next adalah to describe activities atau event atau action yang biasa menjadi sesuatu yang kayak general truth ya, sesuatu sudah fakta, sesuatu terjadi kebenaran umum, baik secara mungkin ilmu alam, ilmu sosial. Misal apa? The sun ya, rises from the east, matahari terbit dari sebelah the sun sets in the west ya, terbenam di sebelah west. Nah, misalnya the earth revolves around the sun ya, bumi mengitari matahari. Water boils at 100 degrees Celsius ya, air mendidih suhu 100 derajat. Kira-kira kalau mencair suhu berapa? Zero. Nah, terus misal ya, the human body ya, the human body consists of million cells ya, manusia terdiri dari banyak sekali sel. All living things require water to survive. Semua makhluk itu air untuk bertahan. The earth has one moon. Bumi hanya memiliki satu bulan. Ya, trains run on tracks ya. Kereta itu berjalan sesuai lintasan. Planes fly in the sky ya. Pesawat itu terbangnya di langit. Ya. Nah, dan sudah itu. Jadi sesuatu yang sudah jadi kebenaran umum, sudah menjadi fakta. Kita gunakan simple present. Terus next, fungsi selanjutnya adalah to describe activities, events that already scheduled, sesuatu yang sudah dijadwalkan, sudah terjadwal. Misal, for example, pertandingan sepak bola, pertandingan volley, basket, for example. Misal, ABC team play soccer in Manahan Stadium. Nah, tim ABC bermain sepak bola di stadion Manahan. Terus kayak pertandingan yang lain ya. Terus misal kayak juga jadwal kunjungan, terus atau misal kayak jadwal keberangkatan atau tibanya transportasi umum ya. Misal the train arrives in station at 7 o'clock. Kereta itu tiba di stasiun jam 7. Atau misal kayak the next bus comes in 30 minutes ya. Bis selanjutnya itu datangnya 30 menit lagi. Atau bisa relate dengan jadwal, mungkin jadwal kuliah, jadwal tes, jadwal ujian yang sudah dischedulkan ya. Misalnya English lesson start in 10 AM, pelajaran bahasa Inggris itu mulainya jam 10. Atau kayak jadwal tayangan, jadwal acara, jadwal program TV, film. Nah itu juga kita gunakan simple present ya. Misal kayak ada itu dari begins at 8 o'clock misalnya, filmnya mulai jam 8. Atau jadwal pembukaan tempat-tempat tertentu ya. Misal di restoran open soon ya, restoran baru bukanya malam ini. Terus penanda waktu time signals ya. Penanda waktunya biasanya mirip dengan kayak sesuatu yang misal kayak setiap apa, misal every day, setiap hari, setiap minggu, every week, every month, every year ya. Misal kayak in the morning, di pagi hari, in the afternoon, in the evening ya, at titik-titik o'clock misalnya, sesuatu yang dia sudah tahu misal jam berapa, ngapain misal. Atau biasanya relate dengan berapa kali dalam periode waktu tertentu, misal twice a day, sekali sehari. Kalau twice itu 2 kali, twice a day berarti 2 kali sehari. Tinggal ke atas, dia pakainya times 3 times 4 times ya. Sekali 2 kali twice, selebihnya pakai times. Ya, sesuatu mungkin kita lakukan misal. Nah, bagaimana kalau kita buat kalimat yang biasanya itu ada subjek, verb, terus dikasih frekuensi. Misal, I go to school every day misalnya, atau I drink medicine 3 times a day. Saya minum obat 3 kali dalam sehari. Bisa juga biasanya diawali dengan verb of frequency. Kayak bisa kata always, what is always? Selalu. Kalau usually, biasanya. Kalau misalnya frequently itu sama dengan often alias sering. Kalau sometimes ada. Terus kalau misal seldom
Seldom, jarang. Kalau never, tidak. Nah, biasanya kata keterangan frekuensi diletakkan secara subjek dan subjek. Misal, I always love you. Bisa nggak I love you always? Nah, kan masih dapat, tapi kalau secara grammatical nggak pas karena adverb of frequency harus diletakkan setelah subjek. Kalau di atas itu saya bisa ya, I take breakfast every morning. Keterangan waktu selalu letaknya di belakang, tapi ketika ada frekuensi dia harus diletakkan sebelum kata kerja. I always love you. I usually go to school by bus ya. I usually go. Kalau misal frekuensi diletakkan di depan, usually I go to school, karena oke, tapi kayak kurang pas. Kalau saya kepada harus subjek seperti itu. I never forget you. Aku nggak pernah lupain kamu. Oke, ada beberapa karakteristik ya. Several characteristics of simple present tense. Penggunaan verb 1. Ada yang tahu kenapa verb 1 itu namanya kata kerja kamus? Basic, oke. And then bisa didapat di kamus. Nah, biasanya verb 1 itu bisa disebut juga dalam kata kerja kamus. Kenapa? Kamus hanya akan mendeteksi verb 1. Misal kita mau cari kata eat, makan. Di kamus artinya makan. Kalian coba mencari verb 2 dari eat apa? Kalian cari kata di kamus, apakah artinya telah makan? Kamus yang buku loh ya, kita nggak bicara yang oleh. Misal yang buku, artinya telah makan? Enggak. Kamus itu biasanya akan menyuruh kita untuk beralih-alih ke verb 1. Li biasanya katanya li atau alih, atau li it biasanya seperti itu. Terus bisa verb 3 dari kata it, ikan. Terus kita mencari kata itu di kamus, apakah langsung muncul kata dia adalah verb 3 artinya telah makan? Enggak. Pasti kamus akan meminta kita untuk beralih ke verb 1. Jadi kamus itu mendeteksi verb 1. Ketika kita mencari kata yang verb verb 2, verb 3, kita pasti disuruh beralih ke verb 1. Maka disebut kata kerja kamus. Terus penggunaan to be. Present tense menggunakan to be, is, and, dan. I menggunakan am, she, it, is, dan you, be, sama they, are. Terus penggunaan yang namanya ending s atau es pada verb 1. Ketika subjeknya I, you, we, sama they, dia nggak menggunakan ending s, es di verb 1. Tapi ketika subjeknya she, it, maka dia menggunakan ending s, es di verb 1. Selain itu, we use helping verb. Ada yang namanya kata kerja bantu, do atau does. Bukan berarti diartikan do itu mengerjakan ya. Do atau does fungsinya membantu. Misal kalau kita di dalam bahasa Indonesia misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak, otomatis negatif. Kata belajar tidak berubah. Tapi kalau misal we study English, kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita membentuk negatif, we not study, kan nggak boleh, nggak bisa. Kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Ketika subjeknya I, you, we, they, dia gunakan do. Ketika subjeknya she, dia gunakan does. Bukan do sudah does. Jadi do atau does fungsinya hanya membantu. Ketika nanti di kalimat dia ada, tapi nggak berarti. Maksudnya ada, tapi nggak diartikan. Ada, tapi nggak diambil. Maksudnya nggak diartikan kata kerja. Ya, terus kita akan ke sini. Nah, kita akan beberapa soal. Nah, sebelumnya kita akan ke sini. Dalam bahasa Inggris setiap perubahan kata itu ada rumus. Kata kerja mana yang harus di ending s, mana yang harus di ending es, itu ada rumusnya. Nah, kita ke pembentukan kata. Ketika verb 1-nya
she ate dia pakai es. Maka go jadi goose. Ada bilang goose? Go jadi goose. Kalau go yang memakai anduide, kalau goose yang memakai she, he, it ya. Jadi sebelah kiri ini untuk anduide, sebelah kanan she, he, it. Maka was jadi was. Watch jadi watch. Bukan watch pakai s ya. Terus ketika form satunya endingnya konsonan, konsonan itu selain a, i, u, e, o plus maka dia berubah jadi i baru tambah es. Study jadi studies, bukan studies. Nah, Ayudhya pakainya study, she pakainya studies. Selain ini maka hampir semua verb itu di ending s. Ketika yang memakai she, he, dan okay, number one. Choose the appropriate verb below based on the subject. Ya, she, it, or Ayudhya. Was water, boil or boils. Dia cenderung jumlah kata gantinya apa buat it, maka dia boils. Dua, di dua rotate ya, rotasi atau melintari di ya. Tiga sal. Oke, traverse. Nah, empat dikit, karena sama. Lima size dan moon ya. Enam size ya, bintang-bintang. Nah, tujuh ini jamak, karena gantinya berarti ya. D itu bisa untuk hewan, benda yang intinya jamak karena gantinya D seperti hewan. Delapan. Nah, selama laras tahun cair 9 kontes ya 10 it's ya 2 sing 3 it's pakai S dicari itu anak bisa boy bisa girl ya anak ini anak ya anak kecil ya bisa lagi bisa perempuan 4 bukan tek itu TAG bahasa Inggris itu ada bunga ada ada bukan tek itu TAG tek ya maksudnya gitu loh ada ya itu menandai kalau ini T mengambil sama bunyi sama ambil jadi ya 5 kalau parent itu pasti ayah ibu bandingnya lebih dari 1 9 terus ya 'How to make
Inggris itu sesuai dengan tenses. Based on tenses, ya. Jadi setiap tenses punya formula atau rumus. Tadi kita lihat kata bantu do atau does. I we they pakainya do, she they pakainya does. I we they kata kerjanya iklan doyan SES, kalau si dia doyan SES. Nah, untuk membentuk positif, subjek plus verb 1. Verb 1 itu berarti bisa ending SES atau tidak, tergantung si subjek. Negatifnya subjek do atau does plus not plus verb 1. Verb 1 itu verb dasar. Terus interrogatifnya do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Jangan lupa tanda tanya. Misal saya main piano, I play piano. Saya main piano. Saya nggak main piano, maka karena I kata bantunya itu, maka I not play piano. Interrogatifnya do diturunkan untuk membentuk kata apa? Do I play piano? Apakah aku main piano? Misal Lisa plays piano, Lisa main piano. Kenapa Lisa itu pakainya plays bukan plays? Lihat yang tadi. Lisa sebagai she, dia pakai s. Terus Lisa tidak main piano, maka Lisa plus das plus lama. Verb 1 yang belum ada imbuhan, Lisa das play piano. Interrogatifnya tinggal das diturunkan, das Lisa play piano. Kalau bisa kata-katanya bisa apa ya? Kita pakai contoh. Kita akan pakai contoh. Bisa, bagaimana bentuk negatif? Interrogatif? Yang bisa itu bisa bilang aku cintaiku negatifnya interrogatifnya jadi asalnya dari sini kata biologi dari positifnya ini. Jadi gak ada yang suntikannya yang berubah ya. Terus jadi biologi yang ini gak bisa ya, dia mengikuti ya CPK. Terus misalnya kita ke soal ini. My father reads a newspaper misalnya every day ya. Kita nggak usah pakai penanda waktu jelas bahwa ini present ya, penggunaan verb present. Oke, negatif. Oke. My mother buys vegetables. Ya, ibuku membeli sayur-sayuran. Sama ya, interrogatif. Yes. The children play football. Oke, benar ya. The children play, tapi dia do not oke. My friend has a British cat. Ya. Temanku punya kucing British. My friend has a not
My friend, who or does? Jadi dia mungkin bisa she, bisa di karena di atasnya kan pakai has bukan have. Has itu dari kata have. Kalau yang memakai IBD have, kalau si dia has dia ada have tadi yang pada di bawah tadi kan kalian ya. Maka das not satu. Oke, jadi terus gini ya, kita akan kesini kita akan ini aja dulu bisa mungkin mengerjakan tes bahasa Inggris sudah kata gantinya deh maka dulu loh, kenapa kok dulu? Yang kurang itu kan kata kerja gantung, yang dulu itu utama dari sini yang dikerjakan. Nah, berarti seperti yang tadi saya bilang, kata kerja gantung fungsinya hanya membantu. Jadi dia ada tapi nggak bilang terus. Kata kerja gantung itu nggak bisa diartikan, aku tapi nggak berarti ya. Seorang murid dasar Hamburg kenapa pakai gas karena sudah mungkin bisa boy bisa jadi dia pakainya gas ya. Gampang ya. Next kita ke sini. Jadi harus perhatikan subjeknya itu pakai to atau does karena itu akan relate dengan pembentukan negatif and interrogatif ya. Jadi hati-hati do not do itu juga berarti dia kata kerja bantu plus kata kerja utama plus not do berarti kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kita akan ke sini. Bagaimana untuk membentuk pasif? Kalimat yang bisa dipasifkan itu biasanya kalimat yang ada objek. Kata kerja yang biasa dipasifkan itu biasanya kata kerja yang biasanya kalau kita diganti dengan kata di, bisa makan jadi dimakan, berarti dia pasif, kata kerja pasif. Terus membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Terus misal ya, apa lagi ya? Example membaca jadi dibaca, menulis jadi ditulis. Kalau bahasa Indonesia membentuk negatif, apa yang membentuk pasif, dia ditambah kata di selesai. Kata kerja diganti atau dibuka, ya. Jadi me atau ber jadi kata di sudah otomatis membentuk pasif. Kalau di dalam bahasa Inggris membentuk pasif itu harus sesuai dengan rumus. Jadi membentuk kalimat aktifnya saja ada rumus sesuai tenses, maka untuk membentuk pasifnya juga harus ada rumus sesuai tensesnya. Maka ketika kita belajar simple present, kalimat aktif ada rumusnya, kalimat pasif juga ada rumusnya. Kalimat yang bisa jadi pasif, kalimat yang harus ada objeknya. Meskipun
Meskipun kalau di dalam kalimat sentence kan consist of subject dan verb ya. Ada subjek, ada verb cukup itu sudah membentuk kalimat sebenarnya. Namun kalau kita mau pasifkan kan jadi aneh ketika nggak ada objek. Misalnya saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya keras. Saya belajar bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kalau bisa nggak ada objek, saya makan jadi saya dimakan jadi apa ya? Saya makan dalam bahasa Inggris ya, atau di bahasa Indonesia ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Misal berlari, jadi artinya dilarikan, makanya Google. Ya, berlari dilarikan. Bisa kayak kata berjalan, dijalankan. Oke pas, yang dijalankan apa nggak jelas. Nah, itu bisa kayak kata yang misal kata kerja nggak ada objeknya itu misal saya duduk nggak pas ya, terus misal ada banyak kata kerja yang harusnya dikasih objek misalnya. Nah terus misal terus kalau kita membentuk pasif paling nggak harus ada objek. Ketika membentuk pasif kan ada sudut pandang yang awalnya objek jadi subjek, awalnya subjek jadi objek. Kita belajar bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Artinya akan seperti itu, ya. Nah, ketika yang awalnya dia adalah subjek di depan, identity, ketika dia posisinya sebagai subjek pronoun paling depan, maka ketika nanti kita merubah pasif, kita harus menggantinya menjadi objek pronoun. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Kita gunakan to be-nya is, and, dan I am, you, we, they are, sama she, it, is. Untuk membentuk positif negatif interrogatif, ya, ada rumusnya. Kita gunakan verb 3. Verb 3 digunakan apa? Untuk membentuk pasif. Selain itu untuk membentuk tenses yang ada perfect. Jadi ketika kita belajar pasif kita gunakan verb 3. Maka dari itu in previous meeting sebelumnya kan kita udah bahas verb 1, verb 2, verb 3. Bisa regular, bisa irregular. Bagaimana untuk positifnya? Subjek plus to be. Maka harus ikut subjeknya apa? Ketika dia single mungkin bisa is atau n. Ketika dia jamak mungkin a. Plus verb 3 plus baik titik-titik. Negatifnya subjek plus to be. SMA plus 0 plus verb 3. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus verb 3 baik titik-titik. Misalnya, he opens the door. Dia membuka pintu. Atau misal saya ganti aja the man aja ya, biar jelas. Orang laki-laki itu atau misal orang itu membuka pintu. Maka di sini subjek, predikat, objek. Bagaimana membentuk pasif? Maka pintu dibuka oleh dia laki-laki. Maka the door turun jadi subjek. Karena ini tunggal, dia pakainya is. Kalau the doors, pintu-pintu berarti tinggal ganti a. Maka the door is. Terus verb 3 dari kata open. Pakai ed. Bayi siapa? Bayi the man sebagai b, dia jadi him. Bayi the man juga oke, bayi dia juga oke. Maka the door is opened by him. Negatifnya tinggal ditambah not. Pintu tidak dibuka olehnya. Negatifnya. Nah, terus interrogatifnya, polanya tinggal ya dibalik, kayak posisi tinggal dibalik. Is the door opened by him? Apakah pintu dibuka olehnya? Oleh dia maksudnya. Next, I bring the book. Saya membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa oleh saya. Maka the books turun. Maka bukunya ada banyak, maka tubinya a. The books a. Ketiga dari kata bring, bro. Ya, dia irregular. Maka the books a bro by siapa? I jadi ketika by titik-titik itu pasti b, pasti me gitu ya. By titik-titik itu me. Misal stand by me, tetaplah bersama aku. Pasti by me, gak ada by I. Atau misal the books a bro by I, jadi apa ya? Maka by me. Kalau mungkin by nama orang, nama
pas ya, bayi A itu terus negatifnya maka tinggal ditambah the books are not brown baby, and then interrogatifnya are the books brown baby, apakah buku-buku dibawa oleh langsung soal buka lalu juga lupa. Oke, murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris kita akan take the passive positive negative interrogative. Maka an English test di depan. Ya bukan is itu timbul is itu bacanya apa? Is ya. And is ketiga do dan oke dari siapa? The student boleh baik the student sebagai D ya dari baik the. Nah terus negatifnya berarti sama ya, tinggal di interrogatifnya tidak. Nah kalau sudah bisa positif negatif interrogatif apa? Is terus a student does a homework ya, murid-murid mengerjakan PR. Is oke sama ya. Oh benar dan oke ya. Dan baik a student boleh, student kan bisa boy bisa bel, berarti dia bisa she bisa he, maka dia bisa he atau ya. Tapi negatifnya tinggal ngikutin ya. Is not dan baik itu tinggal di oke dan baik game over. Nah ambil akan ini ya. Ayah sepiring mie. Plate berletak. Oke, maka my father pasif ya. Oh ya kalian ngikut ya. Pasif. Sepiring mie berarti dia terbalik. Oke, pakai ed ya. Baik siapa? My father baik. Interrogatifnya berarti sama ya, tinggal interrogatifnya tinggal di ya plate of noodles. My mother buys vegetables ya, ibuku membeli sayur-sayuran. Vegetables bukan ya, vegetables karena dia lebih dari satu ya, banyak jenisnya mungkin oke bayi bisa atau bayi main ya. Berarti tinggal ya tiga ya vegetables ya. Nah, misal ya. Nah, di sini kita akan coba aktif dan pasifnya. Nah, saya tuliskan aktif positif. Silakan change to aktif negatif interrogatif, pasif positif negatif interrogatif. Oke. Nah kita mau
aktif dulu ya, ingat rumusnya, baru nanti kita ke pasif ya. Dengar? Gas, oke. Nah, oke, drive. On ya. On itu bisa diatur, bisa kesana untuk benda berarti mobil yang lama ya, mobil kuno, mobil lama. Terus interrogatif berarti tinggal oke, dengar? Drive. On. Nah, pasifnya gimana? Nah, terus membuat pasif ya, laki-laki itu mengendarai mobil yang lama, maka sebuah mobil lama dikendarai oleh laki-laki itu. Ya, on car is on is ya, karena oke. Oke ya, benar ya. Dikendarai by siapa? By him atau by the man ya. Berarti hanya tinggal ikut ya. It's not driven by him. Oke ya. Is on nah, oke ya. Apakah sebuah mobil lama dikendarai oleh laki-laki? The woman rides a new bicycle ya. Wanita itu mengendarai sepeda oke, the woman does oke. Does not satu oke. Sorry ya. Tinggal di bagian asli, maka sebuah sepeda baru dikendarai oleh si iklan. Ketiga baik ya, baik nah ya. Nah, jadi kalau ketika saya tuliskan ya, sinyal satu itu biasanya salah, berarti ada jam saya yang salah, nanti tidak mira ya, tuh tidak mira berarti bacaan saya salah, namanya ini. Nah, benar, punya kalian ini ya? Iya. Jadi ketika ada ejaan yang salah, misal kurang membuka atau kelebihan, biasanya dia deteksi. Nanti kalau kita benarkan, nanti dia garis bisa. Ayo, baik. Oh ya, is not. Untuk artinya is saya makan sepiring nasi goreng misalnya in the morning ya, misalnya. Nah, misalnya negatif I do not eat in the morning ya, in the morning. Nah, kalau aku kerja gak bersih kan? Iya ya. Pasif ya, maka sepiring nasi goreng dimakan oleh ibu pagi hari. Keterangan waktu, tempat biarkan hitungan setidaknya kalau satu pindah-pindah. Yang diubah cuma objek ke subjek ke
Ikan. Oke. Hai. Me in the morning. Tinggal ya, oke ya. Ini ya in the morning, bukan? Nah, oke ya. Kita kali is ikan berarti in the morning. Seperti gampang. Di close the door. Kita nutup pintu. Cepat gampang lagi. Pasif ya, pintu ditutup oleh kita. Is terus ya. Oleh siapa? Coba tinggal ikuti ya, door. Is itu pasti tinggal ya. Sudah mahir loh ya. Kakak mahir ya. Nah, ini. Sama saya kurang ya. Yuk, mereka ya. Dari masa mereka letaknya ya. Subjek kalau objek lain. Ini aja. Oh, siapa? Gimana? Kamu ngapain? Oh gini ya, gak apa-apa Mahmud, gak apa-apa. Jangan lupa. Aduh, berkenalan ya. Mahmud bisa bermain game gitu ya. Di kelas online. Jadi ganti nama orang aja ya. Misal ya, The Boy aja ya. Kamu udah sebut nama ya, The Boy. Sorry. Bisa ambil Boy. This every day. Nggak main game terus ya. Nggak masalah ya. Nah, The Boy is a game every day. Oke, ya senang. Sebuah game dimainkan laki-laki itu setiap hari. Oke, baik. Bisa, boy bisa. Satu kali lagi. Betul kamu ya. Terus terus di library ya. Anak perempuan itu meminjam buku-buku di perpustakaan. Oke. Terus berus ya in the library.
Apa? Lebih. Buku dipinjam oleh gadis itu di perpus. Oke, benar ya. Kalau Tinder bisa, main Google bisa. Tiketnya tinggal sama ya. Oke. Oke, terus deliver in the library. Gampang kan? Mudah bukan? Sekarang itu bahasa Islam ya. Soalnya aktif change to passive. One. Ini sama dengan catch-nya, makanya jadi. Kalau jangkanya dari maksud apa? Mais. MICE mais itu namanya dari tikus. Oke, yang ini ya, sudah sangat tahu baik dari benar-benar diajar oleh guru. Delicious meal segala makanan yang enak dimasak oleh chef. Mentis dari play kosmet kayak semua itu sama saya. Iya ya. Nanti asik semua ternyata list itu dia temani. Masih yang jawaban itu mereka, tapi bendanya room 1 makan bersis ya. Hanya jadi bapak kamarnya itu jadi satu kamar untuk beberapa orang untuk mereka. Nah, berarti kuncinya dia tunggal. Yang terus April. Oke, yang terus A1 kayak yang dalam sampai ini. Komplit itu sama dengan finish menyelesaikan, diselesaikan oleh. Nah ini baru B. Jadi stop karena saat terlihat nama tanaman maka request water itu disiram setiap pagi. Kalau yang backup di water itu pasifnya present continuous. Next kita bahas. Yang ini ya, jadi biarkan posisinya padanya nggak usah dibolak-balik kayak ini. Isi ya, isi. Oke, tugas-tugas dikumpulkan konten. Isi ya, organize ya. Pestanya itu diatur setiap tahun.
Oke, products berarti dia jamak. Produk disampaikan ke customer mingguan setiap minggu. Kuis itu kan kue kecil ya banyak. Kalau mesti dia jamak. Ya kuis itu ditambahan. Broken chase ya. Tadi mungkin pernah saya jelaskan kalau vertiga itu kan bentuk pasif. Ketika ada vertiga dikasih 6 itu biasanya mensifati kalau broken chase berarti posisi yang rusak. Atau yang di maksudnya posisi yang rusak. Kalau broken heart berarti yang aman ya, hati kalian aman ya. Nah ini kalian itu mampu aja kok. Pokoknya kayaknya di orang saya tuh kayak gini pengamat ya. Pengamat karena saya keluar dari jalan oh ini nah itu bisa saya berdiri aku ABCD B bener gak B? Oh, Ayo Bun. gampang ini, langsung lihat aja. Oke. Gampang ini langsung ketemu. Yang disiram bunga atau bunga? Bunga. Nah, berarti ini untuk mengecoh ya. Bunganya berarti A. Kalau S mungkin yang disiram bunga. Ya. S. Oke. Progress project, jadi dia tunggal kaki yang diperiksa pasien atau kliniknya? Pasien. Next latihan kita soal tes kayak gini. Sampai habis ya, nanti ada update sampai nanti. Ini presentasinya tuh masih ada present perfect sama apa itu mas janji ya banyak gampang ini
Berarti Unbox ya, seni yang banyak maksudnya mungkin lebih dari satu. Next ini ya. What is the answer? Concern kuncinya berarti B. Dari saya itu mau beri makan untuk hewan. Nanti tak ajak pulang di sini. Maju ke sana. Oke. Saya mau mengatur, merapikan di sini. Nanti bisa kalian berdasarkan belajar kalian nanti kalian coba buat negatif, positif, negatif di tempat kalian masih kalian coba buat positif, satu seperti itu. I think this how this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. We will discuss more about simple present and using dalam bahasa. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.